Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi ya di pembelajaran Siskomdik, Sistem Komunikasi Digital. Baik, untuk pembahasan pada pagi ini Bapak akan menyampaikan tentang bagaimana kita menggunakan Excel, ya, akan menggunakan Excel. Baik, pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana kita membuat tabel. Nah, sekarang bagaimana kita mengolah nilai, ya. Nah, pada kesempatan ini akan saya fokuskan cuma pada penjumlahan dan mencari rata-rata, ya. Baik, misalkan di sini saya sudah punya nama siswa 1 sampai 13, Aditya Lehan, Aditya Pratama dan sebagainya sampai Dio Pratama. Kemudian di sini ada nilai bahasa Indonesia, fisika, matematika, bahasa Inggris. Kemudian kita pengen menjumlahkan nilai Aditya Lehan ini semuanya. Jadi nilainya ini kita jumlahkan, maka kita tidak perlu menjumlahkan satu persatu pakai kalkulator atau sebagainya. Kalau kita menggunakan Excel cukup mudah deh. Ya, dilihat pada pojok atas ya. Oke, sebentar. Di situ ada lambang notasi sigma. Ya, notasi sigma kalau dalam matematika. Nah, ini ada tulisan auto sum. Nah, ini kita klik bagian yang ada panahnya ya. Bagian ada panahnya kita klik. Nah, ini maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada sum. Sum itu menjumlahkan. Jadi kita akan menjumlahkan secara otomatis bagian kirinya. Nah, maka Aditya Lehan ini akan terjumlah secara otomatis. Nah, di sini Aditya Lehan itu mendapatkan total skornya adalah 396. Nah, kalau pengen melakukan pada Aditya Pratama, maka hal yang sama atau dengan kita klik Aditya Lehan, kemudian kita klik pojok bawah, kemudian diklik 2 kali. Sekali lagi kita klik miliknya Aditya Lehan, kemudian pojok hingga ada tanda plus, kemudian klik 2 kali ya. Klik. Nah, maka akan semua tertotal. Nah, fungsinya apa? Dari ini maka kita bisa tahu nilai tertingginya berapa. Nah, siapakah yang nilai tertinggi, total tertinggi dari Aditya Lehan sampai Dio ini. Nah, itu dapat kita cari ya tanpa harus melihat juga, misalkan nanti banyak ya. Itu kalau pengen manual ya bisa nanti saya cobakan. Baik, kalau secara otomatis maka kita klik tadi bagian yang tadi, kemudian max ya, max. Nah, kemudian di enter lagi, klik. Nah, maka di sini nilai maksimal itu 410, maka di sini miliknya Bagas Dwi Cahya. Ya. Nah, kalau pengen mencari minnya maka bisa juga. Nah, min. Nah, tetapi kalau mencari minnya hati-hati. Di sini dia akan menunjukkan bahwa 410 tadi yang ini merupakan maksnya itu akan ternilai ya, maka perlu kita naikkan ya, kita naikkan 1. Oke. Nah, maka biru-birunya hanya ini aja, maka ini akan ketahuan nilai minimalnya. Maka ini tadi nilai maksnya, ini nilai minnya, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita pengen mencari rata-rata ya, mencari rata-rata, misalkan kita pengen mencari rata-ratanya Aditya Lehan ini dan ke bawah ya, maka tinggal klik yang tadi, kemudian average ya, average. Nah, tetapi kalau kita perhatikan kelap-kelipnya itu sama sampai di sini ya, maka kita geser lagi sama seperti tadi caranya ya, kita geser. Kita geser dulu ya, ini agak susah ya karena sangat kecil ya. Atau kita klik deh ya, di sini ada nomornya. Nah, di sini
kita penginkan cuma G2 ya, maka ini kita ketik aja G2. Nah, maka akan sampai situ. Sudah. Nah, maka rata-ratanya si Aditya Lehan ini 79,2, sama pengen sampai ke bawah. Ya, kita klik lagi. Oh, tidak bisa, bisa kita geret. Ya, nah ini. Nah, itulah cara mengolah rapot ya. Tetapi kalau pengen menjumlahkan cuma beberapa aja ya. Sekarang saya akan mengajari manualnya ya. Ingin menjumlahkan beberapa saja, misalkan Aditya Lehan ini kita pengen menjumlahkan matematika ditambah fisikanya ya. Maka cukup ya, kita klik yang baris Aditya Lehan, kemudian ketik sama dengan, kemudian klik matematika, kemudian shift plus ya. Kemudian tadi pengennya misalkan fisika, klik fisika. Nah, maka akan muncul. Maka di sini nilainya 156. Kemudian bisa kita tarik lagi itu. Nah, baik, itu saja untuk pertemuan kali ini ya. Silahkan untuk absennya nanti diketik di kolom komentar, kemudian diupload di Google Classroom. Selamat belajar, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.